Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Unyeng-unyeng. Satrio Piningit. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, di antara pegunungan yang dihiasi kabut tipis, terdapat sebuah legenda yang terus beredar dari generasi ke generasi. Legenda itu tentang seorang pemuda yang dikenal dengan nama Satrio Piningit, seorang pahlawan yang akan datang pada waktu yang paling dibutuhkan untuk menyelamatkan tanah dan rakyatnya dari ancaman besar. Dalam kisah ini, ada dua unyeng-unyeng yang menjadi kunci penting untuk memanggil sang pahlawan. Suatu pagi yang cerah, di pinggir desa, seorang lelaki tua bernama Ki Mertani Tengah duduk di bawah pohon besar, menatap cakrawala. Tangan kanannya memegang unyeng-unyeng pertama, sebuah benda berbentuk cincin batu berwarna hitam yang bersinar samar-samar di bawah sinar matahari. Ki Mertani adalah penjaga dari warisan leluhur, seorang yang tahu bahwa saatnya sudah dekat. Ia memandangi cincin itu dengan serius, karena ia tahu unyeng-unyeng itu memiliki kekuatan luar biasa, hanya saja tidak semua orang bisa menggunakannya. Ki Mertani mengenang masa mudanya ketika ia mendengar kisah tentang dua unyeng-unyeng yang sangat kuat. Salah satu unyeng-unyeng tersebut adalah benda yang ada di tangannya, cincin hitam yang menjadi alat untuk memanggil Satrio Piningit. Namun, untuk bisa menggunakan unyeng-unyeng ini, dibutuhkan hati yang tulus dan keberanian luar biasa. Pada hari yang sama, seorang pemuda bernama Wira, yang dikenal pendiam namun selalu penasaran dengan segala hal, sedang berkelana di hutan. Tanpa sengaja, Wira menemukan sebuah gua tersembunyi yang di dalamnya terdapat sebuah lukisan tua di dinding. Di bawah lukisan itu, ada unyeng-unyeng kedua, sebuah belati yang tampak sangat tajam, terbuat dari bahan yang tak dikenali oleh siapapun. Wira, yang terpesona oleh belati tersebut, mengambilnya dengan hati-hati. Begitu ia memegang belati itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar di dalam pikirannya. "Pemuda, kamu telah memilih untuk memegang bagian kedua dari kekuatan yang terlupakan. Belati ini adalah penuntun untuk menuntun hati dan jalanmu menuju takdir yang lebih besar." Suara itu begitu jelas dan penuh wibawa. Wira terperangan. Tidak pernah ia menduga bahwa penemuan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Belati itu bukan hanya senjata, tetapi juga petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Malam tiba, dan Wira merasa terdorong untuk menuju ke desa tempat Ki Mertani tinggal. Perasaan yang kuat mendorongnya, seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Ia menelusuri jalan setapak yang menuju ke desa itu, merasakan angin malam yang sejuk menyapanya. Di tempat yang sama, Ki Mertani sudah menunggu, menyadari bahwa saatnya telah tiba. Saat Wira sampai di hadapannya, Ki Mertani tidak berkata apa-apa, tetapi matanya berbicara banyak. Wira mengeluarkan belati yang ia temukan dan
menunjukkannya kepada Ki Mertani. Ki Mertani tersenyum, kamu telah menemukan jalanmu, pemuda. Sekarang, gabungkan kedua unyeng-unyeng ini dengan kekuatan yang ada. Pada mereka, kamu akan dapat memanggil Satrio Piningit. Wira menatap cincin hitam di tangan Ki Mertani dan meletakkan belati itu di dekat cincin. Begitu kedua benda itu bersentuhan, sebuah cahaya terang menyinari malam yang gelap. Sebuah suara menggelegar terdengar di udara. Aku, Satrio Piningit, datang untuk menuntun dan melindungi. Tiba-tiba, di hadapan mereka, muncul seorang pemuda gagah dengan pakaian perang yang bersinar, memancarkan aura yang penuh wibawa. Dan kekuatan itu adalah Satrio Piningit pahlawan, yang selama ini hanya ada dalam legenda. Satrio Piningit melihat Wira dan Ki Mertani dengan pandangan penuh rasa hormat. Terima kasih telah memanggilku. Aku datang bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk membimbing kalian menuju jalan yang benar. Wira, kamu adalah penerus yang akan menjaga tanah ini dan menjaga kedamaian. Dengan kedua unyeng-unyeng di tangan mereka, Satrio Piningit mulai mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan yang telah lama hilang. Ia tidak hanya mengajarkan cara berperang, tetapi juga cara menjaga hati tetap lurus, agar kekuatan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Selama bertahun-tahun, Wira tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bersama Satrio Piningit, ia melindungi desanya dari berbagai ancaman, menjaga kedamaian, dan menjaga agar dua unyeng-unyeng itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Kisah dua unyeng-unyeng ini akhirnya menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus diceritakan oleh generasi ke generasi. Wira dan Satrio Piningit tak pernah meninggalkan desa, meskipun kedamaian terus berlangsung. Namun, legenda mereka tetap hidup sebagai peringatan bahwa kekuatan besar harus selalu dijaga dengan hati yang penuh kebijaksanaan dan keberanian. Begitulah dua unyeng-unyeng yang tak hanya berfungsi sebagai alat untuk memanggil pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap pemimpin yang baik harus selalu menjaga dan melindungi warisan leluhurnya dengan penuh rasa tanggung jawab.